komposisi H, komposisi F, kemudian F komposisi H. Dari 2021 ini Pak di sekolah? Iya, 2021. Toilet. Ih, Di belakang dia toiletnya gitu. Kan 1 gudang. Sudah, selamat mengerjakan. Ya, ada tipe. Guru DH mana lagi? Supaya cepat kita di ini Pak. ada. Y 5, ini 5. Alhamdulillah berkaitan dengan kurikulum Merdeka ini, Merdeka Belajar ini, kami SMA Negeri 12 Kendari ini sudah sejak tahun 2022 kami sudah menjalankan kurikulum Merdeka. Jadi memang di angkatan pertama kami menerapkan kurikulum 13, sehingga yang sekarang yang kurikulum 13 itu sudah pada berusia kelas 12 atau kelas 3. Nah, yang menjalankan kurikulum Merdeka ini itu posisinya sekarang kelas 11 dan kelas 10. Nah, di SMA Negeri 12 Kendari pelaksanaan kurikulum kurikulum Merdeka ini sesuai dengan platformnya, kami mengacu kepada PMM yang sudah kita anukan kepada guru-guru dan dari panduan dan juknis kurikulum Merdeka ini. Jadi kami tetap ada pembelajaran akademik dan pembelajaran P5-nya. Nah, kegiatan P5 itu sesuai dengan temanya. Kalau kemarin kami sudah untuk tahun ajaran ini sudah melaksanakan P5 itu suara demokrasi, yaitu berkaitan dengan kami mempraktikkan pemilihan ketua OSIS. Nah, di samping itu juga kami menerapkan tema berkaitan dengan lingkungan, sehingga kami mengadakan penanaman ketapang yang lalu yang merupakan program dinas berkaitan dengan ketapang, ketahanan pangan. Juga kami menanam di lingkungan kita, bisa adik-adik saksikan ini taman-taman yang kita sudah tanam ini. Insya Allah ke depan juga seperti itu, sehingga nanti SMA Negeri 12 ini akan kelihatan rindang dan hijau ke depannya. Saya kira kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum yang fleksibel dan memberikan kebebasan kepada guru dan siswa untuk belajar. Tapi ini kurikulum Merdeka ini kan bertumpu kepada siswa. Guru diberikan inovasi untuk merdeka, bagaimana meramu materi-materi esensialnya untuk diajarkan, sehingga anak-anak tidak dibebani dengan dengan beban pelajaran topik-topik yang padat, tetapi pada materi-materi esensialnya. Nah, inilah kelebihan daripada kurikulum Merdeka ini. Kalau Pak Kais melihat hasil dari kurikulum Merdeka Belajar khususnya untuk para siswanya, bagaimana Pak Kais? Kalau Pak Kais ya, tentu kalau berbicara tentang hasil, karena ini baru kelas 11 dan kelas 10, belum begitu nampak, tetapi
dari apa yang dilakukan kemarin dari kelas 11 maupun kelas 10 ini, anak-anak antusias belajarnya itu sangat bagus. Karena dia tidak terlalu dibebani dengan pelajaran yang padat seperti yang lalu, tapi ini ada keluasan. Guru juga akan ada kemerdekaan di dalam memberikan inovasi pembelajarannya. Sehingga memang kurikulum ini saya kira sangat bagus untuk kita pelaksanaan. Tapi tentu kami di lapangan ini kan melaksanakan. Tentu yang payung hukumnya tentu dari atas. Kalau kedepannya tetap pergantian pemerintahan tetap kurikulum ini, tentu kita tetap melaksanakan. Tapi mudah-mudahan saya kira tidak, bukan karena bergantian rezim pemerintahan atau bergantian menteri ganti kurikulum, tetapi sesungguhnya perubahan pergantian kurikulum itu suatu keniscayaan karena memang kurikulum itu dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan anak-anak tentunya. Saya kira seperti itu. Kami semula menumpang di SMA 4, tapi tahun yang kemarin, tahun 2022 ini kami sudah dibangunkan 3 lokal tambah 1 lab. Kami juga membuat 1 kelas darurat untuk mencukupkan. Tapi karena belum cukup, maka kami masuknya itu 2 shift. Karena kami punya 10 rombel yang jumlah siswanya itu kurang lebih 281. Jadi 5 masuk shift pagi dan 5 masuk shift siang. Nah, insya Allah tahun ini sesuai dengan arahan kepala dinas, maka tahun ini kami mendapatkan bantuan bangunan kembali sekitar 5 kelas. 5 kelas, Pak. 5 kelas, mungkin tambah MCK barangkali. Nah, sehingga dengan 5 kelas ini insya Allah sudah bisa terbantu dan mungkin bisa kami masuk pagi semua kalau sudah ada tambahan 5 kelas. Walaupun memang sebetulnya belum cukup, tapi nanti kita buat ini kelas darurat untuk mencukupkan kelas kita. Nah, mudah-mudahan di tahun 2024 nanti sesuai dengan arahan kepala dinas, insya Allah akan mendapatkan bangunan lagi yang lain, termasuk mungkin kantor dengan lab-lab yang lain yang belum ada, itu akan dilengkapi. Insya Allah ini SMA 12 Kendari ini akan menjadi SMA yang salah satu SMA juga yang akan semakin berkembang di Kota Kendari, sehingga ini pelayanan oleh dinas ini kepada masyarakat. Tentu kan ini dengan dibukanya SMA Negeri 12 Kendari kan untuk meningkatkan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara kepada masyarakat, sehingga insya Allah ini SMA 12 semakin hari akan semakin berkembang. Demikian. Iya. Pak Kais, kalau untuk sekarang Pak Kais, berapa ruang kelas yang masih dibutuhkan untuk dibangun kembali Pak Kais? Sebetulnya kami kalau dibangun 6 itu pas dengan jumlah kelas yang ada tuh. 6 ruang kelas. Kalau 6, tapi kalau mungkin tahun ini anggarannya mungkin sekitar 5 saja, ya tidak apa-apa. Maka kami sudah alhamdulillah kalau sehingga nanti anak-anak sudah bisa masuk pagi semua. Pak Kais, untuk memaksimalkan ruangan belajar Pak Kais, ini masih menggunakan lab atau bagaimana Pak Kais? Iya, ini lab yang jadi ruang guru ini kita gunakan untuk mencukupkan. Kita gunakan kelas seperti yang adik saksikan ini kita gunakan kelas. Ya, guru-guru tinggal di pondok-pondok yang ada di sekitar sekolah kita. Kemudian kami juga membuat 1 kelas darurat itu. Nah, itu mungkin rencananya juga ke depan kalau memang belum cukup kita membuat kelas-kelas darurat lagi. Pak Kais, mungkin harapannya mungkin khususnya kepada dinas agar bantuan pembangunan ruang kelas segera terrealisasi Pak Kais. Iya. Jadi harapan kami warga SMA Negeri 12 Kendari, ya tentu SMA Negeri 12 Kendari itu mohon menjadi prioritas karena memang sudah menjadi program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara dengan membuka sekolah baru ini kan yang baru tahun ketiga ini, sehingga dengan dibukanya fasilitas, maka insya Allah animo anak-anak, animo masyarakat yang mau menyekolahkan anaknya di SMA Negeri 12 nanti akan semakin meningkat kalau sarana dan prasarannya itu semakin hari semakin dilengkapi. Saya kira harapan saya
mudah-mudahan tetap, dan saya kira sesuai komitmen kepala dinas juga beliau akan memberikan perhatian khusus juga kepada SMA Negeri 12 Sendari untuk meningkatkan sarana dan prasarana. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.